Ibu yang barusan kebetulan saya ada kista endometriosis. Terus kan ibunya tadi bilang apakah kemungkinan punya seperti itu. Nah, tadi dokter juga menjelaskan untuk menjaga pola pikir. Nah, di sini saya mau tanya dokter, sebaiknya untuk pola makan yang bagaimana yang bagus untuk agar menjauhi tidak sampai seperti itu. Terus apakah orang yang punya penyakit kista endometriosis ini selamanya seperti ini? Gitu. Terus pola pikir yang katanya tadi dokter bilang harus dijaga pola pikirnya. Nah, kadang kan emosi orang itu kan naik turun, ya. Terus untuk pola makan yang bagaimana yang bagus untuk penderita endometriosis ini, sedangkan kita katanya kacang-kacangan tidak boleh. Nah, sudah menghindari kok masih ada. Terus ayam tidak apa-apa, tapi kita sudah pola makannya ayamnya tadi itu sudah tidak digoreng, tidak dibakar, tapi masih tumbuh. Terus lagi sama ikan. Nah, katanya ikan itu juga bagus. Nah, tapi polanya seperti ini kok masih tumbuh. Nah, bagaimana pola makan yang baik untuk penderita endometriosis dan bagaimana cara pencegahan agar tidak terjadi kanker endometriosis? Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaannya Ibu, jadi seperti yang disampaikan Dr. Yahya tadi, jadi memang kanker endometrium sendiri itu faktor resikonya adalah sindrom metabolik atau ada diabetes, ada hipertensi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya pola itu tidak hanya pola makan, jadi olahraga juga, kemudian stres itu, pengaturan pola stres itu juga harus diatur. Untuk makanannya tuh seharusnya kan kita bisa tahu ya makanan-makanan yang cukup gizinya. Jadi orang itu sebenarnya kalau misalkan kecukupan gizinya cukup itu tidak perlu suplemen, ya. Terus pemilihan cara pengolahan masakannya itu juga harus diperhatikan. Kemudian makanan-makanan yang dipilih, misalkan saya kalau makan coklat satu, ya, ini kalorinya segini. Saya kalau makan nasi atau buah-buahan kalorinya segini. Yang kita pilih, sebenarnya kita lebih bermanfaat coklat atau lebih bermanfaat makanan asli. Makanan asli itu makanan yang diolah sendiri, jadi bukan junk food. Jadi kita harus hindari semua jenis junk food. Ini nggak berlaku hanya pada orang tua saja, ke semuanya. Jadi kayak apa yang kita tanam akan kita tuai. Jadi pola makan seperti apa yang dari muda itu akan mencerminkan kesehatan kita saat kita tua. Jadi segala, kalau dibilang seperti apa, sebenarnya orang itu boleh makan apa saja, tapi yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi contoh panjenengan tadi bilang mau direbus, masa orang hidup selama hidup nggak boleh makan gorengan, kan ya nggak mungkin. Monggo, iya, monggo silahkan makan gorengan, tapi ya diatur. Kalau saya bisa goreng sendiri di rumah dengan minyak yang bagus, dengan suhu yang bagus, ya, dengan tidak dicampurkan pengawet, kenapa tidak kita pilih itu daripada kita harus jajan, kayak gitu. Jadi kalau saya ya cenderung memilih pola makan yang makan apa saja yang bermanfaat, ya. Contohnya jenengan beli es teler yang manis kayak gitu, dibandingkan jenengan dengan makan buah di rumah, ya, atau minum air kelapa yang asli, mendingan lebih baik yang mana? Itu kan pilihan ya, ya, pilihan. Kalau jenengan kan mosok orang seumur hidup nggak boleh minum manis, kan ya nggak bisa. Tapi manisnya dipilih dari mana? Manis dari buah-buahan atau manis dari gula. Kalau contohnya wes Bu tak tanya, susu kental manis menurut jenengan bermanfaat apa enggak? Enggak bermanfaat. Masa jenengan mau milih minum susu kental manis daripada susu biasa? Susu biasa memang enggak manis, tapi dia bermanfaat. Tapi kalau susu kental manis wes orang susu nih, isinya hanya lemak dan gula. Buat apa? Kayak gitu. Makanya sebenarnya makanan itu dari kecil Bu dibiasakan ke anak-anak. Jadi saat dia dewasa dia tidak haus akan makanan-makanan itu karena dia dari kecil nggak pernah dibiasakan makanan-makanan seperti itu. Kayak gitu ya. Untuk kelola stres, pastinya kelola stres itu banyak Bu. Jadi kalau misalkan jenengan stres itu harus dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau jenengan suka olahraga, pilih olahraga yang jenengan suka. Olahraga itu tidak harus keras. Olahraga itu tidak harus membuat jenengan langsing. Ya, olahraga itu diperlukan dari usia dini sampai dengan usia tua. Kayak ibu ini ngapunten, umur jenengan umur berapa Bu? 97. Oh, 67. Kira-kira butuh olahraga
olahraga enggak? Ya tetap butuh olahraga. Apa harus lari di stadion? Kan enggak ya, jangan bisa jalan-jalan, bisa olahraga sambil duduk. Saiki musimnya YouTube apa TikTok, banyak jenis olahraga yang bisa jenengan cari ya. Jadi kombinasi-kombinasi itu, gaya hidup itu yang harus dipilih. Kemudian jenengan tanya, kok saya masih ada lagi recurrent, kembali lagi endometriosis. Seperti yang saya sampaikan bahwa endometriosis itu makanannya adalah estrogen. Selama panjenengan produksi estrogennya tinggi, itu berpotensi untuk berulang kembali. Ya, apa caranya ya? Nggak bisa ya, kita harus minimal yang bisa kita lakukan sebagai pasien ya pola hidup kayak gitu. Selanjutnya adalah berobat untuk kita tekan ya, kita tekan endometriosisnya supaya tidak lebih besar ya. Kita berikan makan, jenengan kan dikasih obat-obatan yang menekan estrogen ya, kita kasih obat-obatan yang menekan supaya mensnya sebentar, 1-2 hari atau enggak kita hilangkan mensnya. Itu adalah pengobatan endometriosis kayak gitu.